Dan tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Muhammad Arfa. dan saya Muhammad Tomiansa. Kami dari kampus Universitas Diponegoro dari program studi Teknik Teknik Infrastruktur Infrastruktur Sipil dan dan Perencanaan Perencanaan Arsitektur. Arsitektur. Di sini kami dari konsentrasi jalan Jalan jembatan. jembatan akan menunjukkan sebuah video di mana kami menganalisa sebuah struktur jembatan yang terdiri dari material beton bertulang. Oke. Nah, akan saya jelaskan terkait material yang akan digunakan dan juga tipe jembatan yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat jembatan jalan raya dengan sistem gelagar beton bertulang. Akan dibangun untuk mendukung mobilitas dua jalur kendaraan. Anda sebagai seorang engineer diminta untuk melakukan analisis struktur berdasarkan data berikut. Nah, data yang ada di sini itu bentang total atau panjang jembatan kita tuh ada di 30 meter dengan jumlah bentang ada 3 di mana di tiap bentangnya itu 10 meter dengan lebar jembatan 7 meter, dua lajur kendaraan dengan sistem struktur gelagar memanjang utama dengan plat lantai beton di mana material yang kita digunakan itu beton dengan kuat tekan Evaxen C sama dengan 30 MPa dan baja tulangan dengan kuat lele atau FE-nya itu 400 MPa. Nah, adapun tipe penopang yang kita gunakan itu tumpuan sandy roll pada pilar tengah dan tumpuan jepit roll pada kedua ujung jembatan. Dengan catatan, data tambahan yang diperlukan dapat diasumsikan secara logis dan harus disertai dengan penjelasan. Nah, di sini kita udah melakukan perhitungan terkait beban-beban atau apa namanya? Beban-beban Sesuai standar, standar yang kita gunakan. Nah, di sini tuh ada banyak. Nah, langsung aja ke rekapannya mungkin. Nah, di sini tuh kita ada beban aspal di sebesar 2,2 kN per meter. Terus ada beban genangan air 0,5 dengan ada juga beban steel deck 0,0628 dan juga beban terbagi rata ada 9 kPa dan juga beban garis terpusat 63,7, ada beban truk untuk satu sisi roda depan yaitu 35 kN dengan roda tengah dan belakang itu 197,5 kN. Adapun beban angin strukturnya atau angin tekannya itu 7,339939 kilonewton per bool. Nah, kita di sini bisa langsung ke ini aja mungkin ke SAP-nya. Nah, oke. oke. Nah, mungkin di pertama ini kita akan memasukkan materialnya dulu. Material akan kita gunakan dengan di ini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan sesuai dengan yang kita tadi ketentuan tadi dengan evakuasinya itu 30, terus di sini ada apa Berat namanya? jenis Ya berat jenisnya itu 2400 dengan wadah satuan KNMC ya. Terus ini dengan kali ini kilogram meter, oke, ini berarti kita kilogram. Sebenarnya sama aja sih, Pak. iya Sebenarnya sama sama aja. aja. Terus ini kita ada modulus elasticity-nya, kita sesuaikan dengan beton yang kita gunakan, Gunakan FC-nya, terus ini 30. Kita oke. Terus kita masukkan juga tulangannya. tulangannya Sini FY kita ada 400, berarti kita menggunakan BCDT 40, 40, mana kita FY-nya 400 dan FV-nya tuh 570. 70. Terus kita juga menggunakan beton BE baja tulangan untuk Geser menjadi cangkang ya. Geser sini kita menggunakan BCTP polos 24 dengan EV-nya 240, terus dengan FV-nya FV-nya 300. 300. Oke, setelah masukkan material kita juga eh, mau memasukkan ini ya Pak, frame. Karena Frame-nya dari beton ya. pakai beton Kita merencanakan gelegar dengan 50. 50 kali 100 Yang di sini kita menggunakan 1 meter 50 cm. cm dengan beton 30. Lalu di sini juga dengan BCTT 40, BCTP 24 dengan selimut 4 cm, Selimut 4 beton cm. ya. Kalau untuk yang Untuk diafragma, diafragma kami menggunakan 30 kali 60. Biji pakai materialnya pakai beton. Lalu untuk konkretnya kita untuk apa tulangannya kita menggunakan sama seperti tadi dengan selimut beton 0,4. nah,
4 Oke, cm. 4 cm ya, 0,04 meter. Oke, sudah masukin yang beton, kita masukkan yang plat lantai. Sama seperti tadi, tapi kita area section. Di sini kita menggunakan ketebalan plat 20 cm. Ini kan di sini 20 cm, jadi ini 0,2 dengan beton 30 MPa. Ini sheltin. Lalu kita masukkan eh, cek ini, terus ini ada kita menggunakan dua layer untuk material BCDD 40 di sini 2 cm dan 5 cm. Oke, oke. Oke, setelah kita masukkan material tadi ya, kita sudah menyiapkan material tadi ada beton 30 Beton MPa, ada untuk tulangannya juga 400 MPa 400. ya. Ya bener FY 400 MPa. Terus kita selanjutnya membuat desain jembatan. Di sini kita eh, menggunakan dimensi tadi udah masuk 50 kali 100, 30 kali 60 60. dan plat lantainya 20 cm. Kita diafragmanya tadi kita menggunakan 30 kali 60 aman ya. Terus kita gelagar menggunakan 1 kali 5 atau 50 kali 100. 50 100. Lalu untuk plat lantainya menggunakan plat lantai dengan tebal 20 cm. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan menggambar. Kita menggunakan tampilan XY dulu. Nah, kita akan langsung masukkan aja. Di sini ada pertama gelagar. Kita besarkan aja mungkin biar nggak nge-lag ya laptopnya. Oke, ini Iya. kita pilih gelagar. Oh, sebentar. Siram dulu centangnya. Nah, ini kita Siram. mungkin nge-lag tadi ya. Ini kita Ya. pilih gelagar. Kita select poinnya aja langsung. Oke, setelah itu Copy. kita copy. Kita pakai cara copy aja biar cepat. Kita copy, kita select, kita edit. Kita replicate ke arah bawah, yaitu berarti kita ke arah Y. Di sini kita masukin minus 2,33 sebanyak 3 kali, apply. Nah, udah. Kita oke. Kita buat lagi untuk yang Iya. diafragma. Nah, di sini eh, kita menggunakan diafragma berjarak 5 meter ya. Jadi tiap bentang tuh akan ada diafragma satu. Di sini kita ganti diafragma. Diafragma kita per 10 nggak sih? Ya, 10 itu bentang. Oh, iya. Jadi ada diafragmanya. Kita masukkan. Kita, kita replicate sama seperti tadi. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita pakai cara copy paste aja replicate tadi. Astagfirullah, bentar ya, maaf, ini laptop kami yang kurang memadai. Nah, kita langsung select aja di sini. Loh, kok masih buka ini? Bentar, bentar.
Kita langsung edit aja, masuk edit, kita replicate Oke. sepanjang jarak X 5 meter. Sebanyak 7 kali. Apply. Nah, oke. Nah, setelah kita masukkan glider dan diaphragm ini, Mas, kita akan masukkan Ke plat plat lantainya. lantai. Ini juga sama, kita bisa menggunakan cara apa namanya, replicate juga. Tapi kita coba masukkan dulu yang ini 3 biar kita hanya satu kali replicate. Ya, oke. Setelah sudah masuk semua, kita edit replicate. Kita select dulu. Kita edit replicate. Bentar. Ngebak lagi. Ya, ini sebelumnya disclaimer, mohon maaf untuk para penonton di sini, laptop kami yang mungkin ada sedikit keberatan dalam menjalankan SAP. Nah, ini sudah kita ini 6 kali kita apply. Ya, udah masuk semua. Setelah sudah didesain, kita bisa lihat secara tiga dimensinya juga melalui select sini tampilan. Bentar, ini masih Masih proses proses. lama. Masih berproses. Oke, di sini kita masuk ke general option, kita extrude. Maka di sini bisa lihat secara tiga dimensinya, kita cek karena di sini kita bisa lihat plat lantai kita tuh masih berada di tengah-tengah antara glider dan diafragma. Maka dari itu kita perlu naikkan peletakan dari plat lantai kita. Dengan cara di sini eh, kan kita masih di tengah-tengah nih, kita harus di atas glider. Di sini tengah-tengah glider. Glider kita tuh dimensinya 100 kali 50. Berarti kita perlu naikkan 50 cm ditambah dengan ketebalan dari setengahnya dari platnya. Lantai. Jadi plat naik sejauh 40. 50 Oh iya, 50 terus naik lagi sebanyak 10. 10. Berarti ada 60. 60. Naik 60. Kita caranya tinggal kita bisa sebenarnya dari select, kita select properties yang area section, maka akan ke select semua. Oke, udah ke select semua, kita sebenarnya bisa move, tapi kalau move tuh gridnya tuh ikut ke move, jadi maka kita perlu ngelink ya, ngelink biar connect. Tapi ini ada cara lebih juga mudah. biar biar kok tetap connect tapi pindah melalui dari assign. Terus area kita pindah ke area thickness over width. Terus di sini kita pakai yang area object join offset thickness direction, kita pakai user sejauh 0,6. Di sini ada 6 titik, kita cek di sini. Oke. Udah semua, oke, kita apply. Nah, kita oke. Nah, bisa dilihat cek. ini udah. Nah, bisa dilihat ya, ini juga sudah di atas. Jadi jembatan kita akan terlihat seperti ini apabila dibuat ya. Di sini ada glider, diafragma, terus di atasnya plat lantai. Nah, setelah kita masukkan eh, pemodelan jembatan kita, ini jembatan kita sudah terbentuk. Lanjut kita masuk ke pembebanan yang sudah kita hitung di Excel, masukin ke SAP. Namun di sini supaya terlihat lebih mudah dilihat, kita kembalikan standar, kita apply. Nah, kita oke dulu.
langkah selanjutnya kita akan memasukkan beban-beban ini yang sudah kita hitung ke dalam SAP-nya dalam untuk kita jembatan kita. analisa struktur yang sudah kita buat sebelumnya ini apakah kuat untuk menahan Menahan beban-beban beban. yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tutup. Nah, di sini langkah pertama untuk pembebanan kita pastinya akan masukkan load pattern dulu, di mana ada MA itu beban mati tambahan tadi, TD itu beban dari kendaraan, beban truk, ini EWS itu beban angin. Kita oke. Terus kita juga membuatkan eh, beban kombinasi. Di sini ada kuat satu dan layan satu sesuai kombinasi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita akan langkah pertama akan masukkan beban area. Di sini ada beban mati aspal dari aspal, genangan dan steel deck. Terus di sini maka kita select dulu sama seperti tadi kita assign select maaf select kita sesuai properties yang area section plat lantai. Nah ini akan ke select semua. Kita masukkan assign area load. Mana area load ini from cell. Nah sepanjang tadi 2,2 ditambah 0,5 tambah 0,0628 maka total 2,7628 kita masukkan. Nah, di sini akan ada angka di mana artinya sudah termasuk ke arah Z atau gravitasi ya. Terus selanjutnya kita juga memasukkan di sini ada beban terbagi rata di mana ini beban itu terbagi rata di seluruh plat lantai juga. Karena terbagi rata di seluruh lantai juga, kita input sama seperti tadi kita select terus properties kita pilih yang area section, kita pilih plat lantai, select, kita assign, kita area load, kita masukkan universal, seperti tadi 9, kita jangan lupa nih add, jangan replace. Maka di sini akan ke total ada beban 11,76 kN meter ke bawah atau ke arah gravitasi. Lalu selanjutnya akan ada beban garis terpusat di mana ini ada di tengah bentang. Jadi di sini ada 3 bentang, di tengah-tengah bentang tuh ada bebannya. Di sini ada 63,7. Nah, kita select di tengah-tengah tiap bentang. Ini 10, 10. Bisa saya cek dulu di sini. Oh, kelebihan ya. Udah, oke. Ini kita masukkan beban frame loads. Di sini kita distribute. Di sini masukin aja tadi sebesar 63,7. 63,7 kita apply karena di sini kan sama ya uniform load tuh pasti akan merata apply. Nah tapi karena tadi kita sebelumnya ini ada kelebihan, kita hapus dulu kelebihan dari material kita. Delete. Kita buat yang gelagarnya dulu. Kita buat frame gelagarnya dulu karena tadi kehapus ya. Ini jangan lupa diganti gelagar. Section yang kita gunakan yaitu gelagar.
Angkanya luar biasa. luar biasa banget ya. Kita langsung ini kita langsung aja copy apa replace apa namanya Pak? Eh, duplicate, Duplicate. copy paste. Hmm. Ini tuh Sebelum maaf. sebenarnya benar-benar butuh kesabaran banget teman-teman. Karena laptopnya Ini sangat karena lama. ya ini karena kondisi kami yang laptopnya masih kurang memadai ya. Kita select, kita edit sama seperti tadi kita replicate sebanyak Sejauh ke arah Y dengan jarak 2,333. 2,2 terus banyak 3 kali apply. Oh salah, harusnya minus. Ctrl Z. Kita select, kita masukin negatif, apply. Nah sudah. Setelah itu kita cek pembebanan tadi di sini ya. Kita cek di tengah-tengah tiap bentangnya sini. Bisa klik kanan untuk mengecek beban yang sudah masuk. Di sini kita bisa lihat dari loads. Nah, di sini sudah termasuk tadi yang 63,7 ini ya. Kita oke, silang. Kita balik ke XY lagi, tampilkan XY. Kita masukkan beban lainnya. Sini ada beban truk. Di sini beban truk itu dimasukkan di tiap beban ininya dengan cara kita zoom. Kita ambil contoh di bentang tengah aja karena ini cukup lumayan tricky. Ini kita select yang tengah aja. Allah, astagfirullah. Kita assign, kita frame loads, kita masuk ke point. Nah, di sini kita akan masuk bebannya. Di sini kita ambil contoh untuk jarak dari sini tuh kita ambil 1 truk. Di sini kita akan masukkan karena di bentangnya 2,33 ya, Pak ya. ya. Ini kita ambil beban sini sebesar tadi untuk beban akses depannya tuh ini yang depan 35, jadi otomatis 35 kN, untuk yang tengah 157,5, yang belakang 157,5. Nah, di sini kita karena selectnya yang di tengah, berarti masuk ke 157,5 dulu. Di sini kita masuk TD, terus kita masukkan, sebentar. Nah, ini tengah ini berarti kita asumsikan depan, tengah, belakang. Yang tengah ini satu kok. Kita ambil jarak 0,5 dengan beban 157,5. Kita apply. Nah, ini akan muncul bebannya. Lalu yang di sini depan berarti kita 35. Oke, udah. Ini yang belakang berarti 157. 157,5. Kita apply. Terus kita coba di sini. Karena jarak tiap as itu 1,5, berarti di sini kan kita masih ada jarak sekitar kan 2,3 tuh dikurang 5, 0,5 tuh berarti 1,8. Otomatis di sini masih bisa ada truk
abstrak di bentang ini. Kita pakai tampilan 3 dimensi aja. Kita bisa lihat bahwa bebannya itu sudah ada di jembatan kita. Nah, ini beban garisnya tadi. Nah, kita masukkan lagi di sini. Karena tadi 0,5 berarti tambah ini 2 ya. Di sini ada 2, kita masukkan aja. Oh, karena 2 ini sudah melewati ya berarti di sini. Oh, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Di sini seharusnya bukan menggunakan ini. Kita assign frame load, kita point. Kita jangan pakai yang ini relative end, tapi ya absolute distance. Jadi 0,5 ini 0,5 meter. Kalau tadi 0,5 itu artinya 50%. Otomatis setengah. Kita apply dulu. Nah, ini akan masuk. Dan untuk yang 0,5 ini kita bisa replace aja lah ya. Kita di sini ada 1,5 berarti 2. Kita masukkan beban belakangnya 157. Kita apply dengan replace. Nah, udah. Ini satu Udah. Oh iya, maaf. 157,5. Nah, itu dia. Ini kita masukkan di yang belakang sama yang tengah. Lalu yang depan kita menggunakan 35. Lalu di sini untuk truk yang lawan arahnya juga kita buat. Ya, sudah. Beban truk sudah masuk. Lalu selanjutnya ada beban angin, di mana beban angin itu terletak di join. Kita select aja join samping ya. Set. Mohon maaf. Nah, kita select grid karena beban angin terletak di beban. Kita assign. Kita masukkan beban angin. Di sini ada join load. Terus kita masukkan force. Ini masukkan EWS ke arah Y, berarti ke arah Y sini sebesar 7,334. 7,334. Apply. Nah, selanjutnya di sini kita belum memasukkan sendi di sini apa namanya? Join. Dimana yang ketentuan penopang di jembatan kami itu untuk ujung tuh ada jepit sama roll, lalu untuk yang tengah tuh sendi roll. Jadi kita masukkan jepit di ujung yang ini, kita select dulu jepit. Ini jepit, kita masukkan assign join.
Extend, kita yang jepit, kita apply, yang ujung roll. Roll. Nah, karena yang ujung roll, berarti yang ini kita juga roll. Karena yang tengah kita ada sendi sama roll ya. Ya. Yang sini kita sendi. Sendi yang ini. Nah, nanti kita ada pilar di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 3 bentang, jarak 10 meter, 10 meter, 10 meter, total 30 meter. Nah, kita bisa lihat extrude-nya, tampilannya. Ini adalah jembatan kami setelah kita Beri beban. buat, kita desain dan kita beban. Kita bisa analyze setelah kita masukkan bentuk jembatannya dan pembebanannya. Kita dari modal ini kita bisa do not run, kita run. Tunggu sebentar karena ini perlu di save. Nah, ini akan loading. Kita tunggu. Nah, sini saya bisa lihat hasil dari pemasukan pembebanan di jembatan yang sudah kita desain yang awal, yaitu dengan benang 30 meter dibagi 3 bentang 10 meter. Terus kita menggunakan gelagar dimensi 50 cm kali 100 cm dengan diafragma 30 kali 60 cm. Ini adalah hasilnya setelah diberi bebanan itu. Nih, kita di sini juga bisa dapat data dari beban tarik tekannya. Kita bisa cek dari Ctrl T. Kita langsung ke analisis result ini. Kita masuk ke yang elemen output, kita frame. Kita masuk select aja frame ini. Kita oke. Oh, bentar. Ctrl T. Kok CTRL-T ya? Kita CTRL-T. Terus masuk select load patterns. Kita select load case, kita pilih yang kuat 1. Oke. Kita oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk pertimbangan dari desain yang sudah dibuat, preliminary desain yang sudah dibuat. Di sini ada M. Terus kita juga ada V3 ini yang akan dipakai dalam perhitungan juga. Lalu pada yang area kita juga bisa tahu momen maksimal dari jembatan kita tuh dari Ctrl T lagi, tapi yang area kita plus, kita yang area, matikan yang frame. Nah, aduh, area. Oke, kita oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan momen maksimal dari area kita dari bentar, masih load. Kita geser ke kanan aja. Di sini akan ada MX yang kita butuhkan dan MMin yang kita butuhkan untuk perhitungan selanjutnya di Excel. Nah, mungkin sekian dari kami ya, cara pengaplikasian analisa struktur menggunakan SAP 2000 di jembatan bentang 30 meter. Sekian dari kami. Semoga ini bisa
bermanfaat ya, teman-teman bermanfaat semua. untuk teman-teman semuanya. Dan sekiranya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan mungkin dari tata cara kami ya, mohon Kurang lebih. maaf kurang lebihnya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.